Naga Kayu 2024 ini membawa keberkahan. Persiapan kami juga cukup serius ya, dengan pelatih asing dan training camp di luar negeri. Ya kalau tidak dijalankan ya sia-sia ya. Wushu yang selalu memberikan hasil yang manis, tolong dong diperhatikan gitu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang terakhir nih, bersatu kita juara. Bersatu kita juara. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian, khususnya insan olahraga di Sumatera Utara, Indonesia dan juga dunia kan, Le? Iyalah, ini Dunia, kan ya, kita kembali di podcast Kopi Sumut. ya. Corong olahraga Prestasi Sumatera Utara. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya, dan kita harus berterima kasih lah Ya. sama ketua ini, Ketua Pengprov Khusus Sumatera Utara Pak Darsen Song. Ya. Selamat pagi Pak Darsen. Pagi. Kami terima kasih dalam suasana masih Imlek begini, Ya. Pak Darsen masih mau hadir langsung kan? Ya. Jadi kiong dulu. Musim baca ya. baca. Ini tahun naga nih Pak Darsen ya, naga kayu. Naga Kayu. Naga kayu. Kira-kira macam mana peruntungan naga kayu ini untuk olahraga kita khususnya kan? Ya, prediksi estimasinya ke depan. Kalau prediksi sih nggak pintar ya. Ya cuman kita berharap tahun kayu, Naga Kayu 2024 ini membawa keberkahan, rezeki untuk kita semua, dan tentunya terkhusus di dunia olahraga ya para insan-insan olahraga, mulai dari stakeholder pengurus sampai dengan atlet pasti harus sehat ya. Kalau nggak sehat gimana nanti tanding di PON ya. Betul. Jadi kita harapkan sehat semua, sukses ya, sukses PON juga gitu loh. Kok Tentunya. matchingnya sama apa dia itu ketua? Naga ini matchingnya sama apa? Karena aku kerbau, mana tahu mana kan gitu kan? Nggak pinter saya. Kalau soal Ya. Jadi sebelum ke pokok apa ketua? Pokok pembicaraan kita terkait usu, banyak juga bertanya sama kami. Pak Darsen ini kan di olahraga bukan orang asing, tapi yang menjadi bertanya ujungnya song. Mana itu apa? Dulunya Marga. Ya. Oh, song marga itu. Bahasa Inggris juga song nyanyi. Oh, marga. Darsen kirain orang tuh Pak Darsen dulu mau penyanyi. Song katanya. Marga itu Bang. Marga gaya Darsen song marga. Jadi semua sudah terjawab ini kan gitu kan. Jadi itulah Pak Darsen, kami terima kasih Pak Darsen datang kemari. Kami sengaja mengundang Wushu karena Wushu adalah cabur olahraga yang paling berprestasi. Amin. Ya, kalau kita flashback ke belakang 2004 anak emas, 2008 di Skaltim 9 emas, di Pekanbaru 5 emas, 2016 9 lagi, dan semalam 5. Ya. Itu kan luar biasa ketua. Ya. Dan untuk PON ini harapan itu juga ada sama Wushu. Bagaimana ini sekarang ketua yang sekarang memimpin Wushu? Kalau di sebelumnya ketua manajer Wushu setahu kami. Tapi sejak PON Jawa Pekan Papua, ketua sudah menjadi ketua umum. Dengan mempertahankan rekor ini kan? Mempertahankan itu apa amunisi yang ketua punya dan bagaimana persiapan dari Wushu sendiri menghadapi untuk memperjuangkan memenuhi harapan masyarakat. Jadi tentunya pertama-tama ya sebagai ketua umum Pengprov Wushu punya tanggung jawab dan punya beban, yaitu untuk meneruskan tradisi sebagai penyuplai medali emas terbanyak untuk kontingen Sumatera Utara, karya dari para ketua umum dan pengurus yang terdahulu. Walaupun terdahulunya itu saya juga adalah bagian daripada keseluruhan, di mana sejak PON Palembang. Sampai dengan sebelum saya ketua umum, saya selalu dipercayakan sebagai tim manajer. Tapi ya apapun cerita, kita pahamin kerja keras dari para pendahulu kita lah, khususnya Pak Supandi ya, Pak Supandi, Pak Iwan Novita, semua lah beserta para pelatih, semuanya itu tentunya punya andil di dalam perjalanan Wushu Sumatera Utara. Dan tentunya terkait PON tuan rumah Sumatera Utara kali ini, ya cerita persiapan kami juga cukup serius ya.
hal ini dibuktikan dengan sepulangnya dari PON Papua langsung 2021 September ya kalau nggak salah, November ya, gitu loh ya. November. Sekembalinya dari sana di 2022 Januari kami sudah melakukan pelada ya, sudah melakukan pelada. Bahkan pelada yang kami lakukan itu pelada yang full ya, langsung yang sentralisasi full desentralisasi gitu loh. Jadi 2022 2023 dan sekarang 2024. Dan selama 2022 dan 2023 untuk nomor Sanda kami sudah beberapa kali promosi degradasi terkait prestasi atlet gitu. Kalau untuk Taulu ya kami masih mensyukuri ada 2 atlet kami yang masih di Pelatnas. Jadi kalau cerita medali ya, kedua atlet di Pelatnas itu masing-masing turun di 2 nomor yang masing-masing menghasilkan medali yang berbeda. Agres Horatius di Nancen sama Nandal, iya, baru si Nicholas di Taichi. Gitu. Nomor mereka 2. Iya. Tapi memang ada pergeseran gitu ya. Kalau kita tengok sebelumnya bahwasanya dominasi kita itu ada di Taulu. Tapi setelah di Bandung 2016 sepertinya kita lebih condong ke Sanda. Ya, mungkin kadang-kadang saya suka berguyon bahwa olahraga Sanda itu sebenarnya sangat identik, boleh dikatakan itu olahraganya Sumatera Utara. Karakter masyarakat kita gitu ya. Keras ya. Keras tapi sportif ya. Gitu. Jadi ya Sanda selama ini kami juga sangat serius di dalam melakukan pembinaan, dan hal itu terbukti bahwa setahun itu bisa 2-3 kali kejuaraan WUSU Sanda. Kalendernya kita rutin gitu ya. Sudah pasti ya, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kejuaraan itu pasti atlet-atlet akan bermunculan. Terus Ketua, dengan persiapan yang sudah kita lakukan sekarang ini, kira-kira porsinya sudah cukup nggak menurut Ketua untuk bisa memenuhi harapan menjadi peraih medali terbanyak itu? Tentunya tadinya sih kami kan ya setiap cabang kan pasti punya perencanaan, punya program, dan di 2024 ini ya kami pasti mengharapkan program mendatangkan pelatih asing ya, kemudian dilanjutkan dengan training camp. Karena sebelumnya juga begitu WUSU ini gitu ya. Dulunya juga selalu begitu. Setiap pon ada trennya. Ada itu pasti. Bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dulu kan pernah ke China. Bukan tryout itu. Kita itu training camp. Di sana berlatih. Atlet itu di sana 2-3 bulan ya di sana. Karena itu juga kan kita punya juara dunia gitu kan, karena buah dari latihan yang kontinu. Iya. Jadi kalau kita sejak 2022-2023 sudah desentralisasi menjalankan program, kalau di 2024 ini yang harusnya program mendatangkan pelatih asing dan training camp di luar negeri, ya kalau tidak dijalankan ya sia-sia ya, karena 2022-2023 kita sudah merancang dan memulai program yang goalnya itu di 2024. Dengan latihan yang ada sekarang ini, kira-kira target emas kita berapa? Atau yang dibebankan dari KONI ke WUSU kira-kira berapa? Cerita target ya, kami tentunya juga menginginkan medali emas sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kita juga berdasarkan potensi yang ada, kemudian juga disertai dengan adanya penambahan nomor ya. Maksudnya Wing Chun itu tadi itu? Bener, WUSU tradisional. Kemudian nomornya Haris di split, nomornya Nicholas di split. Ya mudah-mudahan kami bisa memenuhi target 10 medali emas. 10 ya? Masa naiknya 1 Ketua? Di Kalimantan Timur, Jawa Barat 9. Kita tuan rumah naik 1 saja. Karena di Papua 5. Jadi kita asuhannya kalau di Papua 5 udah 100% target kita harus itu dinaikin. Pun dengan catatan kita harus mendatangkan pelatih asing atau training camp ke Cina. Iya, karena itu kan adalah bagian dari program menuju suksesi gitu. Itu tadi gitu. Tapi training camp ini wajib. Harus di sana. Biasanya 3 bulan sebelum hari H.
Ya. Dan biasanya atlet itu dari Cina langsung ke lokasi PON, Pulang lagi ke nggak pulang kemari. Itulah yang selama ini dilakukan musuh. Seandainya ketua, karena kita semalam kan juga dengar bersama ya dari Raker Koni bahwasanya saat ini yang kita hadapi itulah masalah pendanaan. Mungkin kita jadi tuan rumah PON ini tidak di tahun yang tepat, kan gitu kan? 2024 ini, ya kan? Itu bagaimana kita menyikapinya atau Pengprov menyikapi kondisi ini? Ya, saya rasa ya kami berharap gitu loh ya, kami berharap pemerintah provinsi juga memberikan perhatian yang dalam tanda kutip lah, walaupun kami sangat memahami kondisi Republik, di mana di tahun ini juga banyak agenda-agenda politik dan pemilihan, sehingga anggaran itu pasti kesedot ke sana. Tapi itu pun ya kami berharap pemerintah provinsi ini punya cara-cara, ya misalnya mengumpulkan para perusahaan-perusahaan untuk kerjasama dalam arti CSR gitu ya. Jadi itu kan juga salah satu solusi gitu loh. Karena kalau memang kita balik lagi cerita olahraga, kalau cerita olahraga yang hanya dibebankan dan hanya tergantung ke pemerintah itu juga nggak pas juga ya. Gimana gitu loh. Karena cabang olahraga kan banyak. Nah kemudian juga dari begitu banyak cabang olahraga ya harusnya juga ada mapping lah gitu loh, juga harus ada mapping terhadap cabang-cabang olahraga yang prioritas ya, prioritas dalam arti record lah ya, record pengalaman beberapa PON terakhir, kemudian juga potensi atlet yang ada ya, bukan mengacu pada siapa pengurusnya. Karena saya melihat persiapan ke PON ini kan banyak cabang ya, memang semua cabang olahraga semangat sih, semua cabang olahraga semangat mempersiapkan PON ya. Saya berharap dengan keterbatasan yang ada, kami USU yang selalu memberikan hasil yang manis, tolong dong diperhatikan gitu loh. Itu sih. USU ini ya kan, walaupun banyak kali banyak kendala-kendala, biasanya nggak mau bunyi. Tapi coba tanya lo, kendala latihan ada nggak selama ini gitu? Jadi kalau cerita latihan sarana ya, saya rasa sudah bertahun-tahun juga kami selalu menyampaikan bahwa masalah sarana kami masih mengandalkan untuk USU Taulu ya. Untuk USU Taulu mengandalkan latihan di Padepokan di KWI punyanya Master Supandi. Ya syukur alhamdulillah masih dikasih pakai gitu loh. Nah kalau USU Sanda ya belakangan kami pakai di Gor Veteran. Gitu. Atlet kita sekarang berapa gitu jumlahnya? Untuk Sanda itu 11 ya, untuk Sanda itu 11, untuk Taulu itu ada sekitar 20 juga gitu. Tapi balik ke apa sih kita di masalah sarana yang seperti sampaikan ketua ini, kalau menurut saya semestinya sebagai cabur yang sangat berprestasi yang sudah menurunkan nama Sumut tidak hanya di nasional tapi juga internasional, wajar sekiranya kalau Sumatera Utara ini punya satu Padepokan USU tersendiri. Iya, makanya itu yang dari pemerintah. Itu yang selalu kami sampaikan. Sudah pernah disampaikan udah ke pemerintah resmi. Udah selalu kita sampaikan. Bahkan ya termasuk juga perangkat perlengkapannya lah ya gitu. Jadi ya itulah yang menjadi kendala selama ini, dan kami berharap harusnya ini tuan rumah PON ini momentum Sumatera Utara USU harus punya sarana latihan yang representatif. Itu tadi salah satu kunci sukses kita kan, selain prestasi, penyelenggaraan, ekonomi kerakyatan, dan juga mengenai venue-venue kan gitu seharusnya kan. Tadi. Jadi karena gini lah, udah menarik pembicaraan kita ini nggak terasa. Nah, kita rehat sejenak. Oh, boleh. Rehat kita berketua. Menarik ini. Iya, siap.